Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mulia Sari. Pada kesempatan kali ini, kita mencoba untuk membahas soal luka MPPD mengenai infeksi dengue. Ini adalah soal pertama. Seorang anak laki-laki usia 10 tahun datang dengan keluhan demam tinggi mendadak sejak 4 hari yang lalu. Terdapat ruam di badan dan gusi berdarah. Pada pemeriksaan fisik didapatkan tekanan darah 80/60, nadi teraba cepat dan lemah, yaitu 140 kali per menit, pernapasan 26 kali per menit, dan suhu 37 derajat Celcius. Akral teraba dingin. Pada pemeriksaan laboratorium didapatkan hematokrit 57%, trombosit 48.000. Diagnosis yang tepat pada kasus adalah Baiklah, jadi ini merupakan ada tips dan triknya untuk menjawab soal ini. Jadi yang pertama, kita menentukan apakah pada pasien ini kita curiga infeksi dengue atau tidak. Pada kasus, kita curiga ini infeksi dengue karena demamnya tinggi, kemudian ada manifestasi perdarahan berupa gusi berdarah, walaupun sebenarnya manifestasi perdarahan itu tidak selalu terjadi pada infeksi dengue. Maka pada kasus ini kita curiga adanya infeksi dengue, maka selanjutnya kita menentukan apakah infeksi dengue yang terjadi itu adalah demam dengue atau demam berdarah dengue. Cara membedakannya adalah pada demam berdarah dengue itu terdapat plasma leakage. Dari mana kita tahu pasien ini mengalami plasma leakage atau tidak? Yaitu kita lihat nilai hematokritnya. Nilai hematokrit pada pasien, apabila dia meningkat lebih dari sama dengan 20%, atau ada tanda-tanda edem atau kongesti, maka itu tandanya terjadi plasma leakage. Pada kasus ini, kita lihat nilai hematokritnya, yaitu 57%. Sementara normal hematokrit pada anak-anak itu berkisar 30-40%. Jadi, pada kasus ini terdapat peningkatan hematokrit lebih dari 20%. Maka pada kasus ini dapat kita simpulkan terjadi plasma leakage. Apabila terjadi plasma leakage, maka diagnosisnya adalah demam berdarah dengue atau DBD. Ketika diagnosisnya DBD, maka kita tentukan DBD grade berapa. Grade 1 itu jika tidak ada manifestasi perdarahan, melainkan perdarahannya harus dicetuskan dengan tes tourniquet. Grade 2, apabila terdapat perdarahan spontan, misalnya mimisan atau gusi berdarah yang spontan, yang tanpa dicetuskan sudah ada manifestasi perdarahannya. Kemudian kalau grade 3, itu dia mulai ada gangguan sirkulasi. Dia hipotensi atau tekanan nadinya sempit. Tekanan nadi sempit di sini artinya selisih antara sistol dan diastolnya itu kurang dari 20 mm hydragium. Atau nadi cepat dan lemah dan akral dingin. Kemudian kalau grade 4, dia tekanan darahnya tidak terukur dan nadinya tidak teraba. Pada kasus ini, pasien tekanan darahnya rendah atau hipotensi, namun masih terukur. Dan nadinya cepat dan lemah, namun masih teraba nadinya. Maka pada pasien ini masuk pada DBD grade 3. Jadi diagnosisnya adalah D, yaitu demam berdarah dengue grade 3. Lanjut, soal nomor 2. Laki-laki 10 tahun dengan keluhan demam tinggi mendadak sejak 4 hari yang lalu, terdapat ruam di badan dan gusi berdarah. Pada pemeriksaan kesadaran somnolen, tekanan darah tidak terukur, nadi tidak teraba, kemudian akralnya teraba dingin. Pada pemeriksaan laboratorium, hematokritnya 57%, trombositnya 48.000. Tata laksana yang tepat pada kasus adalah, jadi sebelum kita menentukan tata laksana, kita harus mengetahui dulu apa diagnosis dari pasien ini. Caranya adalah, kita menentukan terlebih dahulu pasien ini apakah dia demam dengue atau demam berdarah dengue.
Oke, kita lihat dari hematokritnya. Ini meningkat ya, hematokritnya meningkat lebih dari 20%. Maka pada pasien ini DBD atau demam berdarah denggi. Kemudian kita lihat grade berapa pada pasien ini. Pada pasien yang ini, dia tekanan darahnya tidak terukur dan nadi tidak teraba. Jadi telah terjadi shock yang dalam atau profound shock, yaitu menandakan DBD grade 4. Kalau misalnya pasien itu DBD grade 4, maka dia masuk ke algoritma sindroma shock denggi. Jadi sindroma shock denggi ini adalah nama lain dari DBD grade 3 atau DBD grade 4. Jadi DBD grade 3 dan grade 4 itu masuk ke dalam sindroma shock denggi. Tata laksana dari DSS ini adalah, nih, pertama kita berikan kristaloid 10-20 cc per kilogram berat badan selama 20-30 menit. Jadi isinya adalah A ya, kristaloid. 20 cc per kilogram berat badan selama 30 menit. Lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 3. Anak laki-laki berusia 6 tahun dibawa ke puskesmas karena mimisan. Anak tersebut juga mengalami demam tinggi selama 3 hari. Pada pemeriksaan fisik didapatkan suhu tubuh 39,5 derajat Celcius, akralnya hangat. Kemudian pada pemeriksaan laboratorium didapatkan leukositnya 2300, hematokritnya 33%, dan trombositnya 138.000 dengan NS1 positif. Apa diagnosis yang paling tepat pada kasus? Jadi pada kasus ini kita sudah curiga ke infeksi denggi. Karena apa? Karena pasiennya itu demam tinggi selama 3 hari, kemudian dia terdapat trombositopeni dan ada NS1-nya positif. Jadi di situ saja kita sudah curiga ini ada infeksi denggi. Selanjutnya kita tentukan apakah ini demam denggi atau demam berdarah denggi. Caranya yaitu seperti yang tadi, kita melihat nilai hematokrit. Pada pasien ini hematokritnya masih normal, 33%. Pada anak-anak itu normalnya 30-40%. Pada pasien ini berarti masih normal kan? Kalau hematokritnya masih normal, berarti tidak terjadi plasma leakage, sehingga diagnosis pada kasus yaitu demam denggi. Selain dari melihat hematokritnya, kita juga bisa melihat dari trombositnya sebenarnya teman-teman. Apabila teman-teman bingung, ini hematokritnya meningkat atau enggak sih? Kita bisa lihat dari trombositnya. Jadi pada infeksi denggi itu trombosit menurun. Trombosit itu biasanya menurun. Nah, pada demam denggi, trombositnya menurun itu tidak sampai di bawah 100.000. Jadi tidak sampai di bawah 100.000. Tapi pada demam berdarah denggi, biasanya trombositnya itu turun kurang dari 100.000. Meskipun kita bisa lihat dari trombosit, tapi sekali lagi trombosit itu, nilai trombosit tidak menunjukkan terjadinya plasma leakage. Yang menunjukkan terjadinya plasma leakage yaitu nilai hematokritnya. Kenapa nilai hematokrit itu menunjukkan plasma leakage? Karena apabila hematokritnya itu meningkat, itu berarti kan terdapat hemokonsentrasi. Karena plasma itu keluar dari pembuluh darah. Nah, seperti itu. Jadi apabila terjadi plasma leakage, maka hematokritnya itu meningkat, dan biasanya meningkat itu lebih dari sama dengan 20%. Seperti itu. Kalau seandainya dia meningkat 5-10%, itu belum merupakan tanda-tanda plasma leakage ya, teman-teman. Nah, ini pembahasannya. Jadi pada kasus ini tadi ada demam, trombositopeni, dan manifestasi perdarahan. Kita curiga infeksi denggi, kita tentukan ada plasma leakage atau tidak. Karena pasien tidak ada plasma leakage atau hematokritnya normal, maka ini diagnosisnya demam denggi. Untuk catatan, pada kasus ini ada mimisan ya. Jadi mimisan atau manifestasi perdarahan lain itu tidak menentukan serta-merta pasien ini DBD kayak gitu. Nah, jadi biasanya kan kita latah, oh ada manifestasi perdarahan nih, oh berarti dia tuh demam berdarah denggi. Padahal tidak selalu ya, jadi kita menentukan demam denggi atau DBD-nya itu dari adanya plasma leakage atau tidak, yaitu dari nilai hematokritnya. Baiklah, mungkin itu saja untuk segmen kali ini. Atas perhatiannya terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi